nggak takut anaknya ada. Udah selesai kan? Siapa? Namanya siapa deh? Emily. Takutnya? Sedikit sih kalau dia ada. Kok nangis? Boleh diangkat kelihatan. Dia cuma di shoot gitu ya. Kenapa tuh nangis? Takut nggak? Apa? Oh, mau. Kapan terakhir cek kesehatan? Udah lama ya? Kadang-kadang kita juga lupa atau memang karena masih muda rasanya tidak betul. Semangat ya. Ini untuk kesehatan kamu loh nanti ya, biar pintar biar tanam bisa jalan ya. Soalnya warna kamu nggak kasih apa manis. Tuh mata. Ya, mata. Jadi menteri nggak? Ibu maaf ya Bu, maaf ya, saya minta maaf nih. Nasinya berapa? Belum ini ya, lari belum. Gula darah sudah dia? Sudah. Panas banget. HB-nya? Oh, HB-nya juga bagus, 13,5. Awas Mo. Lagi. Kasih jalan. Oh, banyak sekali. Dari yang sudah jalan itu pertemuan kasus. Gimana dok tadi hasilnya? Persiapan lapangan berarti dibuka. Persiapan dibuka. Oh. Langsung lapangan. Kedengaran lewat. Langsung lapangan. Di lapangan tes kebugaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kami hadir, ini adalah PHTC Presiden yang salah dua prioritas. Yang pertama MBG, ini keduanya, dan sebelumnya sudah mencapai 16 juta orang di Indonesia yang sudah melakukan cek kesehatan gratis. Nah sekarang kita masuk ke CKGS, yaitu cek kesehatan gratis sekolah. Dengan target insya Allah nanti bisa mencapai 53 juta dari Sabang sampai Merauke tanpa ada siswa-siswi yang tertinggal atau no student left behind. Ya, jadi target kita sekali lagi mencapai seluruh siswa-siswi didik dari Sabang sampai Merauke yang kurang lebih targetnya jumlahnya adalah 53 juta. Kementerian Komunikasi dan Digital hari ini hadir, tentu program pemerintah perlu disampaikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik. Dalam rangka transparansi, dalam rangka pertanggungjawaban publik. Dan hari ini selain juga unsur komunikasinya, kami juga membawa tadi infrastruktur yang bisa mempercepat koneksi, karena nanti ketika ini dilakukan secara masif, data-datanya akan luar biasa banyak, dan kemudian juga menjadi penting untuk dilakukan sistem pendataan dengan baik dan terkoneksi dengan baik. Lainnya adalah kami juga amat senang bisa juga melihat langsung di sini, karena beberapa pemeriksaan misalnya tadi mata gitu ya, itu juga bagi kami baik sekali dalam rangka masukan apakah anak-anak sekarang dengan banyaknya terpapar dengan gadget
itu kemudian salah satu gangguan yang ditemukan, gangguan kesehatan yang ditemukan adalah mata. Dan ternyata betul tadi kata Ibu Dirjen Kesehatan, salah satu yang juga kita lihat dari kebiasaan-kebiasaan anak-anak, baik anak-anak maupun juga remaja, yang paling juga diukur adalah kesehatan matanya, karena memang di era digitalisasi ini kita sangat terpapar dengan screen time. Mungkin dari saya itu teman-teman, kalau ada pertanyaan lanjutan atau mungkin Pak Gub juga menyampaikan dulu dari sisi di Tangsel sekarang jumlahnya sudah berapa, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah hari ini di Sekolah Menabur, Kabupaten Tangerang, saya mendampingi Ibu Menteri Komdigi dalam rangka meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di sekolah. Alhamdulillah selama pelaksanaan kami di Provinsi Banten telah melaksanakan 412.000 yang merupakan agregat dari kabupaten kota. Dan tentu beberapa kendala terus kami koordinasikan dengan petugas-petugas di lapangan, dan insya Allah ke depan akan semakin masif kita lakukan cek kesehatan gratis ini, karena ini penting membangun kesadaran dari masyarakat seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kadang-kadang kita lupa bahwa cek kesehatan gratis itu ternyata baru kita sadari saat kita sakit. Sedang cek kesehatan gratis ini merupakan program yang sangat penting, di mana Pak Prabowo mengajak kita untuk bersiap-siap menjelang sakit. Artinya kita menghindari atau mencegah lebih baik daripada mengobati, kurang lebih seperti itu. Dan insya Allah setelah di kick off hari ini cek kesehatan di sekolah, insya Allah akan kami maksimalkan. Kami provinsi membawahi satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SKH. Kabupaten kota membawahi satuan pendidikan SD, SMP, dan ini kami akan berkolaborasi, tidak berdasarkan kewenangan, tapi kami akan sama-sama turun ke lapangan melalui petugas-petugas dari Puskesmas dan dukungan dari pemerintah pusat, dan insya Allah kami yakin Provinsi Banten akan maksimal melaksanakan cek kesehatan gratis ini. Terima kasih. Wakil Bupati, cukup. Ini juga adalah bentuk bagaimana Presiden selalu menyampaikan bahwa kita perlu berkolaborasi, baik dari pusat, kemudian daerah, sampai tingkat kabupaten, kemudian pihak sekolah, yayasan, dan seluruhnya. Kementerian juga lintas, di pusat juga kita lintas kementerian, untuk melakukan percepatan-percepatan dari program Quick Wins atau PHTC Presiden, khususnya yang amat berdampak kepada masyarakat dan khususnya anak-anak, karena perhatian beliau yang luar biasa juga kepada anak-anak serta anak-anak muda Indonesia. Itu mungkin teman-teman. Bu, izin bertanya terkait dengan data kuesioner yang udah dikirim dari sebelum datang ke cek kesehatan. Nah, bagaimana pengolahan datanya mungkin di Komdigi pun memastikan kredibilitas pengisian itu diisi dengan baik, kerjasama dengan yayasan dan sekolah bagaimana? Baik, kalau data kuesioner dan lain-lain mungkin kami kepada Ibu Dirjen dari Kemenkes yang bisa menjelaskan secara teknis. Ya. Baik, memang sebelum dilakukan pemeriksaan ini sudah ada data kuesioner dulu, preliminary dulu. Nah, ini akan dicek oleh petugas puskesmas, nakes yang ada di puskesmas untuk kelengkapannya dan sebagainya, karena itu akan menjadi follow up ketika pemeriksaan di lokus, di tempat pemeriksaan ini. Jadi sudah dipastikan kita menggunakan semua aplikasi untuk menginput seluruh data hasil pemeriksaan ini. Makanya tadi dukungan dari Komdigi terkait dengan penguatan internet, sinyal internet ini sangat penting sekali. Mungkin kalau di daerah ini nggak terlalu bermasalah, tapi di beberapa daerah sangat bermasalah hal tersebut. Ya. Terkait penguatan internet itu apa aja sih di telepon Komdigi, mungkin bisa dijelaskan apa aja sih? Baik, karena ini teknis, saya juga minta Dirjen saya, Dirjen Infrastruktur Digital, untuk menambahkan. Silakan Pak Wayantoni namanya. Baik, terima kasih ya, pertanyaannya bagus sekali. Memang tugas kita di Komdigi adalah bagaimana mendukung kebijakan Bapak Presiden tentang cek kesehatan gratis ini. Tidak hanya di sini kita, Bu Menteri ya, di seluruh Indonesia kita terus meningkatkan sekolah rakyat juga, Koperasi Merah Putih juga, untuk bagaimana kita meningkatkan penetrasi internet. Internet ada dua, ada dari fixed broadband, ada dari seluler. Nah, tadi dilihat itu adalah pengukuran kualitas kekuatan sinyal internet melalui seluler. Nah, untuk yang fixed broadband ini tentu kami selalu bagaimana mengupayakan jangan sampai ada data yang tidak terkirim untuk data apapun yang digunakan oleh
pelanggan. Jadi kami Kominfo terus berkoordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi. Komdigi, mohon saya ulang, Komdigi terus mengupayakan dengan operator yang ada di sekitar di mana tempat penyelenggaraan cek kesehatan gratis ini jangan sampai terjadi penurunan dari sisi kualitas internetnya. Baik, izin untuk kesiapan internet di sekolah rakyat kita sudah meninjau semua lokasinya untuk fixed broadband aman, jadi tidak ada kendala. Oke, mungkin sudah cukup ya pertanyaannya, tapi juga mungkin disampaikan kepada seluruh rekan wartawan. Saya Cica Anissa, tenaga alih utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hari ini Indonesia merayakan karena tidak hanya 1 titik yang di launching cek kesehatan gratis di sekolah, tapi lebih dari 10 titik. Bahkan ada Bojonegoro, Semarang, Sidoarjo, Bandung ada 2 titik, dan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga wilayah lainnya. Ini menandakan anggota kementerian dan lembaga ini solid mendukung program hasil terbaik cepat Presiden atau PHTC kedua Presiden Prabowo Subianto. Jadi mulai hari ini tanggal 4 Agustus akan dilakukan secara berkala sesuai dengan kemampuan puskesmas masing-masing untuk mengecek kesehatan anak-anak kita. Karena kalau menciptakan anak generasi emas harus sehat. Mungkin cukup sekian ya. Satu saja. Screening kesehatan ini atau CKG yang dilakukan di sekolah ataupun di tempat-tempat lain, itu nanti temuannya atau findingnya kalau ada masalah dengan kesehatan akan dirujuk ke vaskes terdekat, terutama ke puskesmas. Misalnya kalau dia ditemukan gula darahnya tinggi, prediabetes, nanti ada treatment yang akan dilakukan di puskesmas. Kita udah siapkan semua untuk treatment lanjutannya.